Saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-15 tahun liturgi B, dan pembacaan hari ini memberitahu kita tentang misi gereja. Dan Injil hari ini diambil dari Markus bab 6, di mana Yesus mengutus murid dia pergi misi. Dan ada 3 penting mesti kita ingat. Pertama, Yesus mengutus murid dia berdua-dua, bukan masing-masing. Mengapa berdua-dua? Sebab ini tanda community, tanda communion. Macam hari ini kita cakap gereja synodality. Apa synodality? Partisipasi misi. Kedua, bila Yesus utus murid-murid dia memberitahu mereka boleh ambil tongkat, boleh pakai selipar, tetapi tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa wang, tidak boleh bawa backpack. Hari ini kita cakap backpack. Dan tidak boleh bawa lebih baju. Mereka mesti 100% bergantung di Allah, percaya Allah. Allah akan kasih semua duniawi dan surgawi. Lagi, sebab misi mereka terpenting dan terurgent. Sebab itu tidak ada masa fikir apa dia perlu untuk material dan fizikal. Misi mereka terpenting dan terurgent. Mana ada masa fikir apa mereka perlu untuk material dan fizikal. Ketiga, Yesus mengutus mereka untuk mewatakan pertobatan dan halau iblis, menyembuh orang sakit. Penting apa erti pertobatan? Pertobatan bukan saja berpusing dan berpaling dari dosa saja. Tidak, lebih banyak dari itu. Bertobat artinya berpusing, berpaling dari dosa dan dari dunia dan kepada Allah. Bukan Allah biasa. Allah dinampakkan oleh Yesus. Allah yang cinta, belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Dan dalam nama Yesus kamu boleh halau iblis, menyembuh orang sakit. Jelas. Itulah bertanggungjawab kau. Allah hantar kau misi. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita misi gereja. Pembacaan pertama memberitahu kita misi gereja itu jadi Nabi Allah katakan sabda Allah. Pembacaan pertama diambil dari Nabi Amos bab 7, di mana memberitahu kita itu di masa Nabi Amos di kerajaan utara Northern Kingdom Israel, sana banyak orang menyembah Allah palsu, menyembah bahala, menyembah patung Allah palsu, dan banyak tidak ada keadilan. Orang miskin, orang lemah, karena injak, karena eksploitasi, karena opresi. Itulah Allah hantar Amos, kau pergi kerajaan utara Israel, mewatakan kata saya, mewatakan keadilan. Tetapi Amos bukan dari kerajaan utara Israel. Amos dari kerajaan selatan Juda.
Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita itu imam Amasya. Dia suruh Amos, kau balik kampung, kau balik Juda. Jadilah nabi sana, cari makan sana, jangan kacau kita di sini. Tapi Amos cakap, saya jadi nabi bukan cari makan. Saya cari makan, saya gembala, saya farmer. Tapi saya jadi nabi sebab Allah panggil. Bahasa Inggeris cakap itu vocation, Allah panggil, bukan profession, bukan jadi nabi untuk cari makan. Sebab itu Amos jadi nabi untuk kerajaan utara Israel. Mereka dia mewatakan sabda Allah, mewatakan adil. Sebab di Israel tidak ada adil. Orang miskin, orang lemah kena injak. Hari ini Allah panggil gereja dia jadi nabi dia. Katakan sabda dia, mewatakan adil dan damai. Hari ini kamu selalu tengok itu dua kata sama-sama, bang. Adil dan damai. Mengapa? Sendiri tengok dunia. Kalau tanpa tiada adil, tiada damai. Sebab itu dua kata selalu sama-sama hari ini. Kalau adil ada damai. Kalau tiada adil, tiada damai. Sebab itu Allah hari ini suruh gereja dia jadi nabi dia, mewatakan sabda dia, mewatakan adil dan damai, supaya dunia ada adil dan damai. Sekarang dunia banyak tempat tidak ada adil, tidak ada damai. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu hari ini Mazmur satu sembahyang minta Allah belas kasihan dan penyelamatan, dan minta Allah untuk adil dan damai. Dalam Mazmur hari ini itu kata adil ada 3 kali. Itu kata damai 4 kali. Sekarang terpenting, mesti ingat apa Sankti Papa kita Fransiskus ajar kita tentang adil dan damai. Sankti Papa kita Fransiskus ajar kita, kalau tidak ada adil, tidak ada damai. Tidak pi. Kalau tidak ada belas kasihan, adil pun tidak ada, damai pun tidak ada. Kalau tidak ada belas kasihan, adil pun tidak ada, damai pun tidak ada. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali, kita respon 3 kali. Saya ikut Inggeris kita respon 3 kali. Let us see, O Lord, your mercy, belas kasihan, and give us your saving help, kasihlah kita penyelamatan. Let us, Lord, see your mercy and give us your saving help. Tuhan, kasihlah kita tengok belas kasihan kamu, dan kasihlah kita penyelamatan. Lagi Mazmur hari ini ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur hari ini kita sembahyang untuk belas kasihan dan penyelamatan Allah, dan keadilan dan damai Allah. Damai, shalom, penyelamatan.
jelas. Pembicaraan kedua tidak ikut timah. Pembicaraan kedua tidak ikut timah. Tapi pembicaraan kedua ada penting mau kasih tahu kita. Pembicaraan kedua diambil dari surat Efesian bab 1. Surat Efesian bab 1. Memberitahu kita 3 yang terpenting. Pertama, rancangan penyelamatan Allah sudah dilaksanakan. Bukan masih di hadapan, bukan satu mimpi. Sudah dijadi sini dan sekarang di Jesus. Di Jesus. Rancangan penyelamatan Allah sudah dijadikan sini dan sekarang dan masih jadi. Bukan satu mimpi, satu masa harapan. Kita harap saja. Penting. Kedua, penyelamatan Allah satu pemberian percuma, satu karunia, satu favor, satu pemberkatan. Bukan kita layak, bukan kita dapat sendiri dapat. Tidak tengok salib Kristus jelas. Penyelamatan Allah, karunia, pemberkatan, favor, blessing, favor, grace, pemberian percuma. Ketiga, penyelamatan Allah termasuk semua cakrawala, semua bumi, semua dunia, semua alam sekitar. Inilah penting hari ini, sebab hari ini kita manusia bukan saja bunuh satu sama lain dalam perang. Kita pun membinasakan penciptaan Allah, membinasakan alam sekitar, membinasakan semua pokok binatang, kasih racun, laut, udara, tanah. Susah manusia. Sebab itu penyelamatan Allah termasuk semua cakrawala, semua bumi, semua dunia, sama alam sekitar. Apa kita buat sekarang? Kita buat yang terpenting. Kita merayakan Eucharisti, merayakan Misa, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia, dan Kristus sudah bangkit. Kasih kita Roh Kudus, dan Roh Kudus utus kita pergi mewatakan pertobatan, halau iblis, sembuh orang sakit. Jangan lupa mewatakan pertobatan, artinya berpusing, berpaling dari dosa dan dunia, berpusing, berpaling kepada Allah. Bukan Allah biasa, Allah dinampakkan oleh Jesus, Allah yang cinta, belas kasihan, keampunan, penyelamatan. Dan sudah buat itu, kau ada kuasa Roh Kudus. Halau iblis, menyembuh orang sakit. Dan Roh Kudus hari ini pun mengutus kita. Jadi Nabi Allah mewatakan sabda Allah, mewatakan keadilan dan damai untuk masyarakat, untuk kerajaan, untuk negara-negara, untuk dunia, supaya dunia ada adil dan damai. Shalom, penyelamatan. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau hari ini a happy and a blessed Sunday and a happy and blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.